udah di titik dimana aku bisa membuktikan sama Onti kalau aku mampu di Jakarta. Iya, Aku bagus. ada hasil di Jakarta, aku nggak cuma main-main aja dan emang aku itu punya keinginan untuk sukses. Dan aku udah menjadi Meldi yang lebih dewasa, baru aku datang ke Onti dan aku menurunkan ego aku untuk aku lebih datang dulu. Hello Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com, when someone's story is a history and always with me Maria Christy. Kalau misalnya bintang tamu udah ketiga kali kesini, kayaknya dia mah always say yes lah ya sama kita. Tapi perempuan yang satu ini yang hadir dengan the season-nya, hadir juga dengan makanannya dan update terbarunya. Karena konon kabarnya baru hilanglah lemaknya. So please welcome on studio the one and only Meldi. Salam kiss gemes dari Meldi. Sorry, camper gue tidak mengira itu. Jadi silakan opening lagi. Silakan, Oke. silakan. Salam kiss gemes dari Meldi. Tepuk tangan ya buat Meldi. Bu, makasih ya Bu. Ibu tuh selalu setia sama iTalk. Kita mah benar-benar terharu gitu ya. Oh, selalu dong. Aku selalu support kalau iTalk undang aku pasti. Iya, orang waktu ke Insert Fashion Award bawa ini loh dia pakai masterpiece, kan lo inget lo nggak lo? Iya. Iya, lo udah bawa ular ya kalau nggak salah ya? Aku di sininya ada ularnya, terus di sininya ada kayak tato ularnya. Meldi sama Insert tuh udah gini banget, gila. Oh, bukan Makanya ntar kalau lagi. misalnya berita gue jelek, gue langsung datengin Insert. Tapi ngomongin berita jelek ya, kemarin kan Idul Adha. Iya. Ya, kita memang tidak bisa lepas ya, Mami DP kemarin. Kenapa sih Mami DP? Ya namanya hidup itu pasti ada bumbu-bumbunya ya. Oh iya. Tapi alhamdulillah up to date untuk hari ini tuh udah clear masalahnya. Oh, jadi ini per hari ini ya? Iya, karena dari Pak Ustadz, Pak RT-nya maaf, Pak RT-nya udah bikin statement semalam untuk meminta maaf. Jadi kan kalau misalnya udah minta maaf, ngapain kita mau larut-larut gitu. Jadi ya udah, Onti juga ikut minta maaf juga. Dan kalau misalnya ada waktu, nggak ada halangan, mungkin Onti sebagai yang lebih muda akan datang ke rumah Pak RT. Oh, Gitu. Mami mah hebat, Mami mah best, dia mah bener-bener gitu. Kalau salah-salah minta maaf, Yes, kalau enggak dia akan berjuang gitu itu ya. aku Api-api banget yang Mami mah. aku akuin untuk Onti itu karena dia kalau misalnya udah selesai dan dia tuh nggak gengsi untuk datang, ya udah it's okay. Kalau misalnya udah dari Pak RT-nya udah minta maaf, yang ngapain aku harus lanjut, aku akan mau aku datang duluan kayak gitu dia Best. aku Nice, apresiasi. apresiasi ya. Dan gue juga mau apresiasi karena memang beberapa waktu pada saat gue bawain berita di Insert gitu ya, gue tuh ngelihat Meldi yang pertama pada saat Mami baru didatengin sama pacar barunya karaokean, terus gue melihat Meldi ada di sana nyanyi bareng, nggak berseteru ya. Yang kedua kemarin pada saat Idul Adha, pada saat Mami agak nangis gitu ya, ada Meldi yang menenangkan Onti. Tapi sebenarnya ini juga lo tuh dulu akhirnya berapa tahun berseteru dan gimana akhirnya sekarang setelah udah beres urusannya sama Mami DP? Sama Onti? Jadi kalau aku berseteru tuh pertama 2017, terus baikan berseteru lagi. Susah, rumit ya, mungkin 2-3 tahunan baru terus aku balik lagi. Karena di sini juga aku udah di titik dimana aku bisa membuktikan sama Onti kalau aku mampu di Jakarta. Iya, Aku bagus. ada hasil di Jakarta, aku nggak cuma main-main aja dan emang aku itu punya keinginan untuk sukses. Dan aku udah menjadi Meldi yang lebih dewasa, baru aku datang ke Onti dan aku menurunkan ego aku untuk aku lebih datang dulu karena posisinya aku lebih muda. Gitu ya, oke, nice. Berarti memang udah kelar lah ya semua Kelar. masalah-masalahnya udah bisa terselesaikan dan that's family gitu. Kadang-kadang memang ada permasalahan dan intinya adalah harus berbaikan. Nah sekarang mungkin ada orang yang pengen mengenal Meldi lebih dalam lagi karena buat gua perubahan lo tuh lumayan signifikan. Kayak dari yang kayaknya agak-agak sorry itu saya kayak bener-bener ini orang ketahuan banget pengen ada sensasi, sampai sekarang tuh lo udah bener-bener santai, lebih chill dan ada prestasinya menurut gue. Tapi orang belum tahu Meldi ini adalah anak keberapa dari berapa bersaudara dan mungkin ada juga yang belum tahu bahwa lo itu adalah keponakannya Mami DP. Jadi kalau Meldi pribadi tuh Papa Meldi adalah anggota Polri, Mama juga ibu rumah tangga di rumah. Aku tuh anak kedua dari 3 bersaudara. Oke. Aku punya kakak perempuan, aku punya adik laki-laki. Nah, tiga untuk bersaudara, posisinya hubungan aku dengan Tante Dewi itu, mama aku itu kakak pertama dia.
Jadi Tante Dewi itu satu saudara 4 orang. Nomor 1 mama, Mm-mm. nomor 2 ada om aku, nomor 3 ada om aku, dan nomor 4 itu Tante Dewi. Jadi nyokap lo adalah anak pertama dan Tante Dewi Persik ini adalah anak keempat ya. Gitu. Nah kemarin akhirnya pada saat Idul Adha terlepas dari kasus sapinya gitu ya. Biasanya kalian tuh ngumpul-ngumpul keluarga besar tuh ngapain sih yang identik di keluarganya Meldi sama Dewi Persik? Kalau di Idul Adha pasti kita kayak kambing guling, terus makan nyate-nyate bareng, kayak gitu aja sih, nggak yang gimana-gimana. Apalagi kan kita lagi nggak pulang ke Jember kan, jadi kita untuk yang ya kayak Meldi, kayak Aunty misalnya bikin acara-acara, orang-orang terdekat gitu doang yang datang. Di Jember tuh lo tuh waktu itu sampai kelas berapa sih Mel? Apa sampai lulus? Meldi tuh dari kecil lahir sampai SMA, lulus SMA baru ke Jakarta. Kuliah di Jakarta? Aku nggak kuliah. Oh oke, langsung pokoknya jadi berkarir lah ya. Iya. Masa kecilnya Meldi, masa sekolahnya Meldi, exactly-nya dari STK sampai SMA yang paling berkesan yang mana? Semua berkesan sih karena aku Kalau punya pilih satu? Mungkin di SMA. Kenapa? Karena di SMA ini aku tuh ngikut kata orang tua. Oh ya, maksudnya? Jadi aku tuh nggak kepengen masuk SMA tersebut, tapi namanya orang tua tuh pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Alhasil mau nggak mau aku tes dan alhamdulillah juga lolos. Di situ tuh sebenarnya aku tuh kayak berontak gitu, aku tuh nggak mau di sini gitu. Sempat kayak kadang aku tuh nggak ikut pelajaran dan lain-lain, tapi aku ngerasain di pertengahan aku lagi sekolah SMA, kayak ada feel yang berbeda dan aku tuh baru mengerti kalau oh ternyata orang tua aku tuh sayang banget makanya masukin aku ke SMA ini kayak gitu. Dan itu membuat aku kayak mulai berubah, aku mulai rajin lagi belajar, sekolah itu mulai rajin dan banyak perubahan di momen pas aku mau lulus SMA. Sebagai anak Jember gitu ya, dan akhirnya juga itu di proses kedewasaan lo yang di SMA. Kalau di masa kecilnya Meldi deh, let's say TK sampai SD gitu ya, gimana sih Mel? Aku Apa tuh childhood memories yang orangnya paling aktif, nyanyi. Padahal untuk papa itu nggak pernah support. Kalau mama always support, karena emang jiwa seni itu dari mama kan. Kalau papa tuh nggak pernah support, dan sedangkan aku tuh tetap untuk berusaha nyanyi meskipun waktu itu suaraku pun kurang gitu loh. Aku berusaha, aku pengen gitu. Karena kenapa aku nggak boleh, kakak aku tuh boleh. Ketika aku tuh nggak boleh, nggak tahu deh kenapa. Kata papa sih pengennya aku tuh jadi dokter kayak gitu. Jadi aku tuh difokusin untuk selalu belajar, nggak boleh yang ke jiwa seni gitu. Tapi takdir kan berkata lain. Takdir gitu. berkata lain ya. Sekarang akhirnya menjadi Melly Medesis ya kan. Dan tapi kalau sampai sekarang berarti single lo tuh ada berapa ya Mel? Aku single ada 5. Kalau misalnya satu lagi aku bikin mini album. Iya udah mini EP dong. Dari tahun berapa tuh 5 single? Dari tahun 2019. Oh iya lumayan juga ya, berarti 4 tahun lah ya. Iya. Oke, back then jadi anak kecil yang sempat dilarang untuk bernyanyi dan lain-lain. Tapi kalau menurut lo, masa kecil Meldi di tahun 90-an dan di kota Jember gitu ya, apa yang paling berkesan? Kalau Meldi kan tahun 98 kan lahir. Berarti 90 2000-an ya. Itu 2000-an awal berarti ya? Ya 2000-an awal. Mungkin yang aku berkesan tuh di Jember, dari Jembernya ya. Banyak jajanan yang nggak bisa aku dapetin di sini. Oh, such as? Banyak banget, kayak aku tuh kan suka banget tuh ada tuh telur yang digoreng tapi dia tuh bisa request gitu loh, bukan kayak telur gulung di sini, bukan. Dia tuh ada di jajanan di SD aku dan itu endul banget. Aku tuh gak bisa berkata-kata kalau misalnya kalau aku. Apa telurnya digoreng, digulung, dicincang? Digoreng tapi dia tuh kayak dicampur sama tepung tapi beda gitu loh, bisa di request pakai tahu gitu, apa gitu namanya? Pakai tahu. Penasaran kan, pasti ada, dan itu dikasih saus pakai roiko gitu. Waduh, oke. Jadi gitu ya. Generasi micin banget kan, Generasi dan itu micin. tuh susah banget kan sampai sekarang tuh aku tuh kayak kadang kalau diem-diem kangen rasanya. Terus nyari di Jakarta tuh nggak ada sama sekali, itu mungkin diem-diem aku tuh kangen momen itu. Terus kalau misalnya masih kecil tuh aku sering banget sama kakak aku nih ya, sama kakak cewek aku suka bohongin papa, aku ngomongnya les ke warnet, padahal aku nggak jalan nongkrong. Wow, Om, anaknya buka sendiri ya Om ya, saya mah diem-diem aja gitu ya. Dan iya, karena memang papa tuh padahal mau nyiapin komputer gitu di rumah buat kita tuh biar nggak pergi-pergi, tapi aku sama kakak aku tuh solid. Aku ngomong nggak usah gitu. Jadi biar kita kerjaan ke warnet tetap. Jadi ada alasan untuk keluar karena orang tua aku protek banget. Jadi nggak boleh pergi, nggak boleh ini, kalau nggak emang itu tugas, itu petugas pun aku harus diantar kakak aku nggak boleh kerja kelompok dan lain-lain.
kayak begitu. That's so very good point of view. Gue malah mau jadi nanya ini. Menurut lo, sebagai seorang anak yang tumbuh dan kembang dalam keluarga yang cukup ketat proteksinya, apakah itu malah sesungguhnya yang membuat karakter si anak gitu ya, jadi agak kehimpit dan akhirnya once dia punya kebebasan, dia akan quote unquote jadi lebih liar? Enggak, itu semua sih kembali sama anak itu tersebut, karena hal-hal seperti itu tuh nggak bisa buat jadi alasan kita jadi bebas setelah kita ada kesempatan terus kita jadi liar tuh enggak. Karena kan itu kembali lagi ada alasannya, orang tua seperti itu karena sayang gitu. Dan aku pun pergi pun itu kalau misalnya sama kakakku tetap dalam hal-hal yang positif gitu, kayak kita yang emang pengen tahu kafe baru kayak gitu. Itu pun aku sama kakak aku dari cuma berdua gitu, nggak ada gimana-gimana dan nggak pernah kelewatan batas gitu. Dan malah membuat aku di titik aku di Jakarta ini bisa menjadi kayak rem buat diri aku. Mau teman aku misalkan ya kayak kalau di keluarga aku tuh kan hal merokok dan lain-lain itu untuk perempuan no banget gitu kan. Jadi kayak temen aku pada ngerokok, pada minum, mau di keadaan seperti apapun, mau aku lagi kacau balau pun, lagi galau atau apa, itu aku nggak akan pernah kemasukan hal-hal yang kayak tergiur atau apa, enggak. Karena dari diri aku pun udah terbiasa terprotek kayak ini nggak bagus buat diri aku gitu. Oke. Kalau pertemanan lo gimana Mel di sana? Mungkin pada saat SMP deh, kalau tadi kan childhood yang oke banget lah sebagai maksudnya. Kalau SMP aku itu mungkin lebih dibilang temannya tuh kebanyakan cowok. Oh iya, kenapa? Karena aku suka berantem. Hah? Aku suka berantem. Suka berantem ini di point of view lo yang cari masalah? Enggak, jadi aku tuh suka belain temen gitu. Oh oke. Kalau misalnya temen aku digangguin atau apa, aku yang maju. Oh gitu, kenapa? Ingat akhirnya sekarang pas udah dewasa flashback kayak, kenapa ya kok gue suka banget belain orang gitu? Nggak apa-apa, tapi itu kan buat pelajaran. Kalau aku mah nggak pernah berpikir hal seperti itu selagi itu masih dalam hal baik. Dengan seperti itu aku banyak pengalaman juga yang aku dapat. Oh kalau kayak gini nih, kadang ada teman yang pantas dibelain, ada yang nggak pantas dibelain juga ada. Jadi banyak hal-hal yang aku pelajarin dari setiap momen yang aku laluin sebelumnya. Banyak musuh nggak? Musuh sih enggak sih ya, karena aku tuh setiap misalkan aku berteman sama seseorang, aku tahu orang itu mungkin udah nggak baik sama aku nggak akan musuhin dia, aku akan pergi menjauh. Lebih baik aku tuh menghindar kayak begitu. Oke, tapi menurut lo dari seorang cewek, point of view anak remaja point of view anak remaja putri yang banyak banget temennya tuh mayoritas satu cowok gitu ya, apa enaknya temenan sama cowok dari point of view seorang cewek? Nggak ribet, nggak gampang baper. Terus selalu ada untuk kita kalau misalnya aku lagi butuh, aku butuh ini, bisa tolong cariin nggak? Oh, oke. Nggak yang kita harus fake. Sayang harus gini, itu nggak sama sekali. Jadi no fake, no drama. Ya gitu Beb, ya. gimana ya Beb, minta tolong. Enggak, kalau sama cowok tuh the point aja. Gue butuh ini, ada nggak lu gitu. Tapi aku nyadarin itu sih, aku tuh dari dulu temen aku banyak kan cewek. Tapi grow up aku banyak kan cowok. Tapi memang benar cowok tuh lebih banyak less drama. Kayak gue minta tolong ini, lu bisa apa enggak gitu. Iya, kalau enggak, dan kita pun juga nggak tersinggung ya nggak apa. Kalau misalnya sama cewek kebanyakan kita harus jaga perasaannya. Ntar kalau misalnya salah sedikit ntar diomongin di belakang dan aku pusing dengan hal tersebut. Tapi lo punya teman cewek kan? Ada, tapi itu nggak banyak. Aku lebih kayak satu atau enggak dua kayak SMA aku ada satu yang memang benar-benar sahabat. Terus SMP aku ada satu yang benar-benar sahabat kayak begitu sih. Nggak yang terus geng-gengan banyak temen cewek tuh nggak. Aku mengurangin hal itu. Tapi lo sendiri pernah deal with the kind of ini nggak, situasi di mana lo tuh dibully pada saat either SMP, SMA atau mungkin dari SD? Dibully enggak sih ya, karena kalau yang mau ngebully aku juga takut kali ya. Soalnya aku langsung labrak kalau misalnya aku dibully. Ini beneran, ini aku tuh beneran. Jadi lo nggak pernah dibully selama hidup lo? Enggak pernah dibully. Kalau mau dia ngebully di belakang aku ya aku nggak peduli, I don't fucking care kan. Aku nggak peduli, dia mau ngomong apa juga nggak peduli. Tapi kalau misalnya di depan aku itu nggak pernah langsung tuh nggak ada. Oke, mungkin pada saat itu nggak, kalau nggak gue samperin nih gitu kan. Maksudnya lo you stand for yourself lah. Waktu itu aja ada tuh adik kelas aku SMP nih ya. Kalau misalnya dia nonton mungkin dia tuh nulis update status apa gitu, nyebut nama aku tuh aku langsung datengin, aku labrak dia. Oh oke, ini nggak boleh dicontoh ya adik-adik ya? Iya nggak boleh, ini nggak boleh. Ini kan anti Meldi ini bukan melabrak tapi samperin langsung tanya mungkin. Iya, kayak, apa nih maksudnya nih apa gitu, klarifikasi gitu. Oh iya. Aku tuh harus iya, nanya iya, langsung, iya. karena aku nggak mau yang namanya aku ngomong di belakang mikirin, aduh apa nih, terus ngebales juga dengan ini sosmed tuh, aduh pusing.
Biasanya kalau misalnya lo datangi langsung orang yang bersangkutan gitu, kayak apa yang lo tanya gitu? Lu mau apa ini gitu ya, kayak ya aku tuh langsung ngomong, oh enggak kok enggak, kalau ngeles gitu ya udah deh ya. Yang penting adalah lo ini ya, samperin, you wanna know maksudnya dia apa. Iya. Kalau ada masalah baca cepet selesai gitu ya. Iya. Menurut lo gimana? Itu kan termasuk pribadi yang berani, yang cuek, bodo amat orang mau ngomong apa, yang jelas gue mau ini, gue tahu dia kenapa gitu kan. Iya. Apa yang menjadi atau apa yang bisa membuat orang tuh punya karakter berani dan bodo amat terhadap omongan orang, tapi dia bisa stand buat dirinya sendiri? Mungkin karena faktor lingkungan keluarga juga gitu ya. Maksudnya kayak didikan orang tua. Karena orang tua aku tuh tipe orang yang kalau misalnya aku kurang bagus atau aku kurang baik, itu langsung diucapkan. Udah terbiasa langsung ngomong, Meldi kamu kurang begini, kurang begini, kurang begini. Jadi ketika ada seseorang yang menilai aku hal yang gimana, aku coba untuk klarifikasi. Emang kamu tahu dari mana aku seperti ini, seperti ini, seperti ini? Jelasin coba gitu. Aku coba untuk bicara gitu. Aku nggak pernah yang namanya aku diemin atau apa, karena kan namanya orang pasti ada yang tahu dan nggak tahu. Kalau misalnya dia emang nggak tahu atau emang so tahu, jadi kan jadi tahu kalau kita kasih tahu gitu. Ribet ya, banyak tahunya pokoknya ya kan. semuanya serba tahu gitu Iya. ya. Tapi yang mungkin banyak orang belum tahu juga, bahwa kalau kamu bisa lihat ya di video YouTube-nya iTalk gitu ya, perubahan Meldi ini cukup signifikan loh. Tapi kenapa perubahannya selain perubahan karakter juga ada perubahan fisik dari seorang Meldi Mendesis? Coba kita lihat ya, ini dia. Ada artikelnya guys pemirsa. Nah, makin langsing Rosa Meldianti lakukan sedot lemak demi hal ini. Jadi pertanyaan pertama gue adalah, apakah itu benar? Iya benar. Apa alasannya? Sebenarnya ini aku udah kedua kalinya untuk sedot lemak lengan ya. Oh oke. Dulu tuh di tahun 2019 akhir aku tuh udah pernah. Cuman mungkin karena aku nggak kontrol makan, terus aku jarang olahraga, jadi aku bertambah lagi di bagian lengan gitu. Nah, ini aku lagi proses diet, cuman emang kalau di dalam keluarga aku tuh kekurangan di lengan sih. Mau aku sekurus apapun tuh lengan pasti gede gitu. Padahal nggak ngangkat beban juga ya. Aku mungkin beban kehidupan yang terlalu berat. Ya justru makanya lo harus ngangkat beban supaya ototnya tuh teraktivasi gitu loh, say. Aduh ya ampun. Beneran aku tuh jadi kayak aduh ini kagak fitness tapi tangannya udah kayak fit, gede banget kataku. Otot tuh jadi apalagi aku tuh kan kemarin tuh sempat mau tunangan kan. Aku tuh sedot lemak sebelum aku mau tunangan. Jadi aku pengen semaksimal mungkin penampilan aku. Sedangkan waktu dalam sebulan kalau aku perhitungkan diet itu kayaknya nggak cukup deh waktunya. Jadi aku ambil jalan pintas bagian lengan sama double chin. Sebelum ngomongin seputar tunangannya gitu lah ya, tapi apa akhirnya, berapa kekurangan lingkarnya atau mungkin kilogram yang didapat dari sedot lemaknya? Berat badan sih. Berapa kilo turunnya? Jadi aku tuh berat badan yang awalnya aku tuh sampai di 75, itu aku di 68. Hah? Jadi abis operasi dari 75 ke 68 langsung? Enggak langsung, awalnya tuh turun 1 kilo 2 kilo dulu. Terus ngikutin aja kayak orang nggak nafsu makan, terus makannya kayak berkurang, paling makan sekali 2 kali doang. Biasanya tuh aku terusan sambil nyemil, entah itu coklat, entah itu kerupuk pakai ikan laut pedas, gitu-gitu doang aku mah. Jadinya nggak kekontrol. Nah, abis sedot lemak kayak sayang nih, kayak mikirnya oh sayang nih lengan nih baru disedot gitu. Jadi aku tuh kayak makan ya sekali aku habis makan pakai ikan pakai ini udah selesai, gak cemil-cemil lagi gitu. Jadi berapa biaya yang dihabiskan Mel? Tergantung sih ya, kalau aku tuh waktu itu lengan terus double chin juga sama buccal fat itu di atas 100-an. Di endorse? Aku di endorse. Oh puji Tuhan, kalau nggak di endorse tapi lo mau bayar? Aku yang pertama kali aku bayar. Oh oke, Yang dulu 2019. aku bayar. 2019 aku bayar. Apa 100 juta tuh apa aja kalau boleh dirinci? Misalnya buccal fat berapa, aku nggak tahu detailnya berapa, tapi dulu aku itu di 2019 untuk lengan aja per area itu 22,5 juta. Berarti kalau 2, 45 dong? Sedangkan aku ada 45, 50. 4 area kan lengan sama bra line. Kanan kiri gitu. Jadi kan ini 1 nih lengan, 2 bra line, terus 3 yang sebelah kanan, terus lengan sebelah kanan 4 jadi 4 area. Tunggu, kita will make it clear ya. Iya. Kan satu area kan 22.500.000. Iya. Iya dong? Iya. Nah, satu tangan lo ini iya. itu 4 area? Enggak satu dong? Area, dua. Oke, apa? Jadi lengan sama bra line. Oke, jadi berapa? Satu tangan nih, satu tangan kiri kanan lo. 45. Satu tangan kanan lo 45 gitu ya, tangan kiri lo 45? Iya. Jadi 90 tuh? Iya. Itu cuma ini doang, 2019? Iya, 2019. 2023?
Ini sama ini? Ini sama lengan, pasti di atas 100. Oh iya, Karena aku pastinya endorse. gitu. Untungnya endorse ya, puji Iya, Tuhan gitu kan. alhamdulillah. Tapi kalau boleh mungkin di zoom sedikit tadi bahwa si Meldi ini di bawahnya itu sini. masih ada scarf-nya ya Mel? Ini ada nih. Iya kan? Iya. Mungkin nggak tahu kelihatan apa enggak ya kalau di kamera ya. Bentar, Ada coba sedikit. kita cek. Dan itu dia ada disobeknya titik. sedikit banget. Nggak kelihatan deh kayaknya. Oh tuh ada di bagian itunya ya. Jadi Iya, kelihatan. kalau yang lo ambil kan prosesi sudut lemak kan agak banyak kan. Nah lo sendiri itu apa namanya? Lipo, tapi lipo yang terbaru gitu. Oke. Jadi dia tuh kayak lebih cepat penyembuhannya, terus nggak terlalu yang muka gimana-gimana kayak gitu. Tapi lebih cepat kelihatan. Ini belum 2 bulan udah, maksudnya lebih dari kemarin tuh udah kelihatan hasil. Padahal ini masih bengkak posisinya gitu. Oh oke, nanti harapannya kan tadi kan lo bilang udah 75 ke 68 7 kilo kan? Pengennya sih kayak dulu 2019. Jadi berapa? 50. Oh oke, 50 ya. Berarti 50 kan, besoknya pingsan. tapi kan berarti yang lainnya bukan hanya di lengan, bukan Iya. hanya di area wajah, yang lainnya juga harus di ini kan? Iya. Tapi lo tuh suka olahraga nggak sih? Aku suka olahraga. Apa? Aku suka berenang, aku suka lari. Pernah tapi angkat beban? Enggak. Cobain deh. Dulu aku pernah, cuman nggak sampai tuntas. Nah iya, makanya harus konsisten dong, supaya Nah, ototnya ya. bisa lebih gampang, jadi Itulah lo yang nggak gampang susah, ya ini kan? ya. Tapi lo takut efek kecanduan nggak sih Mel? Kalau misalnya operasi gitu, 2019 operasi, 2023 operasi, kadang-kadang kan itu bukan Sebenarnya gangguinnya, mentalitinya lebih ke kayak, wah udah jalan pintas gitu. Tergantung sih ada yang ngerem apa enggak. Kalau Meldi pribadi kan kayak pasangan Meldi jadi pengeremnya kan. Kayak udah sih ya ngapain kamu terlalu ini, enggak kamu udah cantik gini udah nggak usah ya. Ya cuma sekali doang, lengan doang, ini terakhir gitu. Jadi ada remnya. Sebenarnya mah kalau cewek mah mau lagi. Cuman pasangan kayak nggak usah ngapain, udah biasa aja gitu. Jadi aku ya udah deh nggak usah deh, yang ya ini terakhir kayak gitu. Tapi apakah akhirnya, tadi kan lo bilang kan, cewek mah mau aja gitu kan, karena percayalah, cewek itu dia nggak naik berat badannya pun, dia tuh merasa naik berat badan gitu. Iya. Jadi kalau memang secara angka naik, dia udah tahu, lu nggak usah kasih tahu gitu ya. Tapi apakah akhirnya tindakan untuk prosedur kecantikan ini, operasi ini adalah sebuah tindakan pembuktian bahwa oh gue bisa nih gitu? Enggak juga, karena kan karena aku mau nikah nih 2 minggu lagi, aku tuh pengen hasil yang maksimal di foto aku, karena kan nikah sekali seumur hidup, semua orang berharap. Jadi aku pengen tercantik mungkin dilihatnya di foto pernikahan itu gitu. Jadi aku pengen hasil yang memuaskan, makanya aku ambil jalan pintas. Oh gitu, tapi akhirnya lu takut kecanduan nggak? Enggak. Tapi gue juga pengen nanya tadi ini, kelupaan. Kalau misalnya cantik itu relatif ya, di suatu momen gitu, ada orang yang bilang, aduh Kak Meldi tuh cantik banget, udahlah Kak, nggak usah diet, nggak usah apa. But you know bahwa lo tuh lagi gendutan gitu ya. Lo termasuk yang percaya kata-kata orang tersebut, atau dalam hati kayak, alah. Halah, berarti dia tuh nggak tulus sama aku. Kalau dia tulus, dia pasti ngomong ke aku, sayang. Oh enggak, itu lu yang kayak halah gitu. Iya, bohong aku nih. yang ngomong halah. Oh oke. Karena aku kalau misalnya orang tersebut tulus sama aku, dia akan reminder aku, sayang kamu tuh gemukan, kamu tuh lebih cantik, kayak kurusin badan deh. Terus itu kan buat kesehatan juga. Tapi ketika orang itu ngomong kayak begitu, dia cuman kayak apa ya, basa-basi manis-manisan doang kan, gak tulus dari hati. Kayak aku lebih baik ngomong apa adanya aja. Kalau emang aku lagi gemukan ya ngomong gemukan, kalau aku lagi kurusan ya kurusan yang masuk akal aja lah. Yang Karena masuk kan akal kita aja. tahu gitu loh kalau misalnya lagi gemukan, lagi kurusan kan tahu ngerasa kayak gitu.